Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga selamanya kita semua selalu ada dalam bimbingan, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, channel Fatwa Ilmu akan mencoba membahas dan mengulas perihal ibadah haji, terutama dari syarat, rukun, wajib haji dan umroh. Baiklah, sahabat Fatwa Ilmu semuanya, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang termasuk pada rukun Islam nomor kelima, sekaligus menyempurna atau penyempurna bagi seorang muslim dalam mengamalkan rukun Islam tersebut. Tentunya perlu digarisbawahi dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib seumur sekali bagi seorang muslim yang sudah mampu, atau dalam istilah lain disebut mustati, baik mampu dalam segi ilmu ibadah haji maupun secara biaya ibadah haji, mulai dari biaya ongkos naik haji atau umrah, bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, juga dari semua bentuk yang wajib dinafkahinya, termasuk jika seseorang memiliki peternakan dan peliharaan hewan, maka harus tercukupi semua haknya sebagaimana mestinya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perbedaan dari ibadah haji dan ibadah umrah, yaitu yang pertama dari segi hukum. Ibadah haji hukumnya wajib dan sudah sepakat para ulama berdasarkan dalil dari Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi dengan artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Sedangkan ibadah umrah ini hukumnya memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan wajib sebagaimana kata Al-Azhar, itu pendapat paling kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Dalil lainnya yaitu hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi para perempuan untuk berjihad?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, yaitu jihad yang tanpa adanya peperangan, yakni haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Sementara menurut pendapat Muqabbil Al-Azhar atau pendapat yang lemah, hukum umrah adalah sunnah. Pendapat ini berlandaskan kepada beberapa dalil, di antaranya hadis Nabi pernah ditanya mengenai umrah, apakah umrah wajib? Beliau menjawab tidak, dan ketika kau umrah maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam menanggapi masalah ini, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan bahwa para pakar hadis sepakat bahwa hadis At-Tirmidzi di atas adalah lemah atau dhaif. Bahkan Ibnu Hazm menyatakan hadis tersebut adalah batil. 2. Perbedaan haji dan umrah dari segi rukun, di mana rukun haji itu ada 5, meliputi 1. Ihram. Ihram yaitu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram, disertai niat haji atau umrah di mikot. Adapun niat haji, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, hingga akhir lafal talbiyah ini. Berikut niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik umratan. Artinya aku niat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Selanjutnya rukun haji itu wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri atau zikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah.
Selanjutnya rukun haji adalah sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah. Dan yang kelima, rukun haji adalah tahallul. Tahallul yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Sedangkan rukun umroh ada 4, meliputi niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Perbedaan umroh dan haji atau haji dan umroh dari segi pelaksanaan. Ibadah haji dilaksanakan pada mulai dari awal bulan Syawal sampai subuhnya hari raya Idul Adha atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan umroh atau ibadah umroh bebas untuk dilaksanakan kapan saja. Selanjutnya, perbedaan dari segi kewajiban, di mana kewajiban haji ada 5, meliputi 1 niat ihram untuk haji atau umroh dari mikot makani, dilakukan setelah berpakaian ihram. 2 mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil tersebut sambil berucap Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa janwadan dan maghfuran. Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumroh jurang besar tempat jumroh. Yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik, itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, melontar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Itulah wajib haji. Sedangkan kewajiban umroh ada 2, meliputi niat ihram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Mengenai perbedaan rukun dan wajib haji adalah sebagai berikut. Rukun haji merupakan ritual tertentu yang menjadi penentu keabsahan haji atau umroh. Sekira batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Sedangkan wajib haji dan umroh adalah rangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak dapat membatalkan haji atau umroh, namun wajib diganti dengan dam atau denda. Adapun syarat wajib haji itu meliputi 5 perkara. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Sebagai catatan, cara melaksanakan haji dan umroh bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Dengan cara tamatu, yaitu melaksanakan umroh dahulu kemudian haji. Yang kedua, ifrad, yaitu melaksanakan haji dahulu kemudian umroh. Dan yang ketiga, kiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat mengenai syarat rukun wajib haji dan umroh. Semoga menjadi sebuah wawasan pembekalan ilmu bagi kita semua, sehingga menjadi doa agar kelak secepatnya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentunya terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa untuk dikoreksi jika masih banyak khilaf dan salah dalam menerangkan masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.